Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Nama saya Rihana, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, Sungai Bunut, Desa Mekar Baru. Nama saya Diana Kamilia, asal saya dari Madura. Nama saya Istiqlalia, saya asal Sumber Wetan, Malang. Nama saya Lailatul Istiqomah, asal saya dari Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang. Nama saya Sarah Mustafa, saya dari Sukabumi, tepatnya di Jawa Barat. Tapi saya tinggal bersama ibu saya dari kecil di Jawa Timur, di Malang. Terus saya ikut ayah saya sekarang di daerah Ganjar, yaitu satu daerah dengan pondok ini. Saya Rosiatun, asal saya dari Sungai Ambawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya Robiatul Adewia, saya asli orang Madura. Cuman saya bermukim di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama saya Inatul Adewia, saya berasal dari Malang, lebih tepatnya Dampit. Perkenalkan, nama saya Ulin Nikmah dari Panggung Rejo, Gondang Legi. Let me introduce myself. Nama saya Fatimatu Zahro. Kalian bisa manggil aku Ima, Aza, Faza, atau yang lainnya. Nah, untuk asal, saya berasal dari Lumajang. Pertama kali mondok saya di RU1. Pertama kali mondok saya di Pondok Pesantren Nazahatul Tulab, Pranjan, Camplong, Sampang. Setelah itu baru ke Raudatul Ulum 1. Pertama kali mondok di sini, di Raudatul Ulum 1. Pertama kali mondok di Raudatul Ulum 1. Awalnya saya mondok di Al-Rifai, tepatnya di daerah Ketawang. Itu selama 3 tahun sampai SMP saya selesai. Kemudian saya pindah ke Raudatul Ulum 1 Putri dari MA sampai sekarang. Pertama kali saya mondok di Pondok Pesantren Darul Khoyr, Sungai Ambawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Terus saya 2017 langsung memutuskan untuk mondok ke Raudatul Ulum 1. Pertama kali saya mondok di Raudatul Ulum 1 Putri pada tahun 2015 kalau nggak salah. Pertama kali mondok ya di sini, di Raudatul Ulum 1. Pertama kali mondok itu di Raudatul Ulum 1 Putri. Nah, untuk pertama kali pondok pesantren di mana saya pertama kali mondok pesantren ya di Raudatul Ulum 1 ini. The best boarding school menurutku. Awalnya tahu pondok RU1 itu dari paman-paman saya, terus dari saudara saya yang laki-laki. Dari situ saya tahu pondok RU1. Saya tahu Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 itu dari kakak ipar saya. Insya Allah keluarga kakak ipar saya itu banyak alumni dari sini. Betul. Tahu pondok Raudatul Ulum dari keluarga. Karena kan keluarga saya rata-rata alumni Raudatul Ulum 1. Bapak saya, kakak saya, dan semua keluarga-keluarga saya alumni sini. Dulu mau mondoknya bukan ke sini, tapi ke Banyu Putih. Kalau nggak Banyu Putih itu ke Sidogiri. Jadi saya print 2 pondok itu saya tempel di kamar, saya sholawatin tiap keluar masuk. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya mondok di Raudatul Ulum 1 ini tahu dari seseorang. Bisa dibilang nggak tahu ya, soalnya ketika saya lulus dari Al-Rifai, terus Abah itu sebutan dari buat ayah saya. Beliau bilang katanya, setelah ini mondoknya di Ganjar, nggak nyebutin di mana. Ternyata saya dimasukin di sini, di Pondok Raudatul Ulum 1. Jadi saya tahu pondoknya sudah ketika sampai di sini. Saya bisa tahu Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Putri ini dari guru-guru saya. Makanya saya penasaran dengan pondok pesantren di sini. Saya kan bermukimnya di Banjarmasin, jadi saya itu nggak tahu pondok-pondok di Jawa itu seperti apa.
Tapi kan keluarga saya banyak yang alumni-alumni Jawa seperti Malang ini dan kebanyakan di RU 1. Jadi saya ikut bibi gitu loh. Kebetulan ayah, ibu, dan sebagian keluarga besar saya alumni dan santri Pondok Pesantren Rodatul Ulum 1. Tahu pondok sini tuh dari ibu. Ibu saya alumni sini. Nah, untuk perihal tahu pondok dari mana sih? Saya pribadi tahu dari kakak saya karena dia itu kan lulusan di sini juga menjadi abdi dalam sekaligus santri di sini. Juga ibu saya juga salah satu abdi dalam di sini juga. Kenapa mau mondok? Pertamanya itu saya niatnya itu ingin memperbaiki diri saya sendiri dan terus ingin memperdalam ilmu agama saya untuk kehidupan saya sehari-harinya. Alasan saya mengapa ingin mondok itu karena saudara-saudara saya semuanya mondok. Saya pikir kalau saya mondok sebagai adik bungsu harus lebih dari saudara saya gitulah. Apa mau mondok? Ya cuma pingin aja karena kan memang kebanyakan rata-rata dari kakak-kakak, adik-adik itu semuanya mondok. Jadi ya cuma pingin aja sih. Dan bisa dibilang itu adalah tuntutan. Masa ya semuanya mondok saya nggak mondok? Kenapa mau mondok? Karena kakak saya sendiri mondok, tetapi nggak di sini, di daerah Dampit. Jadi dulu waktu kecil itu saya sering ikut ibu ikut ngirim. Kayaknya mondok itu seru, banyak temennya, terus uang jajan ngalir terus. Terus habis itu gimana ya? Kayak ilmu juga dapat. Terus jauh dari orang, gimana sih rasanya jauh dari orang tua itu gimana? Jadinya sejak kecil, setelah ikut ngirim kakak saya itu, saya jadi pengen banget yang namanya mondok. Mondok di sini bukan kemauan ya, lebih tepatnya tuntutan. Karena dari orang tua bilang, kalau saya di rumah, kalau sampean di rumah mau jadi apa? Wes mondok wae sak suwe-suwe nih, seperti itu. Kenapa ingin mondok? Ya hanya ingin mondok saja, ingin tahu apa ilmu agama. Kenapa saya mau mondok itu kan dulu di Banjarmasin saya itu suka sama orang dan gimana ya, saya itu pengen good looking gitu. Jadi saya itu di pondok pengen cantik, ya pengen putih gitu katanya anak-anak pondok itu cantik-cantik. Jadi saya pengen mondok. Tapi ya lama-kelamaan niat saya berubah. Karena dulu waktu kecil saya tuh sering berpikir kalau santri itu keren. Karena nanti ketika mereka pulang nanti pasti kulitnya putih, cantik-cantik, keren-keren. Nanti ketika di kampung halamannya pasti nanti dipuji. Itu lo mondok kan tambah cantik, tambah pinter gitu. Jadi saya tertarik untuk mondok dulu. Alasan saya mondok itu pertama, saya itu memang pingin mondok. Yang kedua itu lihat mbak-mbak yang lain itu mondok kayaknya seru banget, jadi ikut-ikutan mondok. Kalau saya pribadi, kenapa ditanya mondok? Sebenarnya bukan keinginan sendiri sih. Nah, kalau keinginan saya sendiri itu pengennya sekolah negeri di SMP, SMA sampai kuliah juga negeri. Tapi karena tuntutan dari orang tua juga, karena kan lulusan alumni sini. Jadi saya ikut orang tua. Habis itu nanya kira-kira mau mondok di mana gitu. Kalau saya pribadi pengennya sih di Bangil. Itu ya habis itu ternyata ibu saya tuh nggak ridho gitu kalau saya mondok di Bangil. Mending di RU 1 aja biar lebih biar lebih mengena istilah dari Seranti itu nggak akan pernah putus hubungan dengan guru gitu. Kesannya itu pertama itu kayak bingung, kayak gimana gitu. Awalnya itu kan kalau pertama kan nggak kerasan, terus lama-lama ya senang lah. Kesan pertama kali mondok sih menurut saya asik lah, keren. Pokoknya asik lah. Kesan pertama kali mondok nggak kerasan lah. Apalagi pas baru-barunya dan waktu pas pindahan kamar. Kesan pertama kali mondok aneh, karena
pas pertama kali mondok di sini rata-rata pakai bahasa Madura, yang mana saya sendiri tuh nggak paham sama sekali bahasa Madura dan nggak bisa. Jadinya kayak aneh kalau di daerah saya itu yang pakai bahasa Madura, maksudnya Lumajang yang desa saya, yang pakai bahasa Madura itu mungkin cuma yang tua-tua, orang tua kayak mbah-mbah gitu. Jadi kayak yang masih muda-muda itu nggak pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa. Sedangkan pas langsung ke sini, yang kecil terus yang seumuran sama saya itu pakai bahasa Madura, jadi kayak aneh gitu. Terus nggak kerasan, tapi nggak sampai nangis. Ya gitulah pokoknya. Pertama kali mondok aneh. Kesan pertama saya di pondok mungkin sedikit lucu ya, soalnya masih kecil juga karena waktu itu masih SMP. Jadi saya punya teman saya itu nggak kerasan sama saya. Terus dia bilang gini, kata ibu saya kalau nggak kerasan harus beli es krim. Di situ saya ingin ketawa, gimana ya, maksudnya waduh kayaknya saya akan ngabisin uang buat beli es krim nih untuk kerasan di pondok ini, seperti itu. Yang pertama kesannya ya nggak kerasan, sering nangis, ingat keluarga gitu. Kesan pertama kali mondok saya itu, pertamanya saya itu seneng banget kan, namanya suka sama orang, pengen cantik, jadi seneng. Terus lama kelamaan diem di kamar sepi, nggak punya kenalan, ya saya sedih, nangis gitu, tapi mbaknya care semua ke saya gitu. Kesan pertama kali mondok itu seneng banget, 1, 2, 3 hari itu seneng banget. Setelah itu nangis, gak kerasan, di pojokan kamar nangis, kamar mandi nangis, sampai 7 hari nangis terus di kamar. Tapi sekarang kerasan. Seru, apalagi ketemu keluarga baru. Kesan pertama kali mondok sih sebenarnya itu adalah annoying experience karena melihat dari apa yang kan juga paksaan dari orang tua, dimana kan maunya kan di banknya tapi disuruh di sini, jadi kan sebenarnya itu nggak nyaman aja. Itu juga nggak kerasan hampir 6 bulan kepikiran, nah kalau misalkan saya mondok di luar paling nggak kayak gini, tapi lambat laun alhamdulillah nyaman, malah mau boyong itu berat. Kesannya itu yang tidak bisa saya lupakan satu, yaitu dari seorang guru yang tidak bisa saya lupakan sampai akhir hayat saya, yaitu Ibu Nyai Maftuhah, yang menurut saya sangat berpengaruh bagi diri saya sendiri. Beliau banyak memberikan motivasi yang sangat berarti bagi kehidupan saya, baik itu dari segi pengalaman saya menjadi abdi dalam ya. Banyak di situ pengalaman yang saya alami, yang sebelumnya saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, lalu bisa bisa melakukan sesuatu. Alhamdulillah seneng banget. Dan juga udaranya di Raudatul Ulum ini sangat dingin. Buat saya sakit perut setiap pagi. Meskipun beda jauh sama Madura yang udaranya panas sekali, tapi tetap saya lebih betah di Madura. Kesan mondok di RU seru, menantang, seneng, banyak nangisnya, pernah ditipu bareng temen. Dapatnya jajan uang 1 juta, dapatnya hanya jajan 1 kartus. Kesan mondok di Raudatul Ulum 1 Putri ini seru, pastinya seru, banyak pengalaman, terus banyak belajar juga, banyak temen, dan masih banyak yang lainnya. Soalnya misalnya kayak daerah saya kan, saya nggak bisa Madura, terus di sini tuh mayoritas bahasanya itu pakai bahasa Madura. Jadi gimana ya, yang awalnya nggak bisa bahasa Madura, jadi saya sedikit demi sedikit bisa bahasa Madura dari pondok sini. Dan di sini kan ada yang dari Pontianak itu, ada yang bahasa Melayu, bahasanya Upin Ipin. Terus ya bisa belajar juga sih, walaupun nggak sering diucapkan, nggak sering buat komunikasi, tapi sedikit demi sedikit ngertilah bahasa mereka. Banyak suku di sini.
Kesan di Pondok Rodatul Ulum 1 ini saya banyak belajar jadi saya menemukan banyak teman di sini dan mereka itu bisa bermasyarakat dengan baik. Jadi saya itu bisa mengenal bagaimana cara bersosialisasi yang sebenarnya itu di Pondok Rodatul Ulum 1. Seperti itu. Itu banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapat. Dari saya nggak bisa bahasa Jawa jadi bisa bahasa Jawa halus, kan saya dari Pontianak ya, jadi susah kalau bahasa Jawa. Jadi saya pengen tahu bahasa Jawa terus mondok ke sini. Itu ya seneng banget. Terus di sini juga beda ya dari pondok yang lain. Kan di sini banyak ya yang dari Banjarmasin, Pontianak, terus Malang, Madura, Lumajang gitu. Dan bahasanya itu kan menjadi satu ya, campur-campur. Jadi kita tuh kayak saling bertukar bahasa seperti itu. Kesan pertama kali mondok di sini itu menurut saya sangat menyenangkan karena di sini kita bertemu dengan berbagai macam suku kayak Madura, Jawa, Pontianak, dari macam-macam ya. Apalagi nanti ketika kayak orang Jawa dibohongin bahasa Madura, contoh nanti Radin. Kan kalau kata orang Jawa kan nggak tahu Radin itu apa, nanti dibohongin itu. Radin itu bukan cantik tapi digimanain gitu kan jadi lucu. Jadi mondok di sini ini sangat menyenangkan. Kesan mondok di pesantren Rodatul Ulum 1 Putri, seru, apalagi ketemu keluarga baru kayak teman-teman baru yang gokil. Insya Allah di RU1 itu nggak ada yang nggak seru, apalagi yang besar-besar sepantaran, sefrekuensi, apalagi kalau cerita tentang yang sekarang lagi ngetren itu, sarannya banget. Kesan mondok pertama kali di pondok pesantren ini nggak bisa saya gambarkan ya, kesan bahagia banget sama menangis. Dimana ya di pondok pesantren ini saya bisa mengenal Nyai Hajah Maimunah Yahya. Jadi sebenarnya mau boyong itu berat karena mengingat beliau udah. Ya alhamdulillah itu bahagia banget Mbak, nggak bisa digambarkan kata-kata karena bener-bener kalau saya mikirnya gini, saya aja nggak bisa hidup di zamannya Nabi tapi saya bisa hidup di zamannya Nyai Hajah Maimunah, meskipun saya pribadi ya nggak nututi kayak ya, tapi it's not problem, nggak apa-apa. Tapi saya sudah bersyukur banget bisa jadi salah satu abdi sekaligus santrinya beliau. Meskipun terkadang ya Mbak, terkadang saya gini, ketika Nyai duko sama kita lah, itu kadang mesti ada hati yang kok gini sih, aku kayak gitu. Tapi lama-lama itu karena terbiasa juga, itu bisa saya simpan sendiri, jadi nggak sampai saya utarakan kesalahan saya. Tapi dari itu saya juga belajar. Di pesantren ini saya benar-benar banyak hal, makanya itu untuk boyong itu berat Kak. Itu aja pengalamannya, bahagia pokoknya. Apa ya yang paling memalukan menurut saya ketika saya melakukan itu, yaitu ketika dini ya, saya kan merasa memang tidak bisa sih, malu terhadap guru-guru saya karena saya tidak bisa seperti teman-teman saya yang lainnya, sedangkan teman-teman saya yang lainnya itu bisa semua. Menurut saya itu merasa malu kepada guru saya sendiri karena saya itu nggak bisa seperti mereka, seperti itu, tidak bisa membahagiakan guru saya. Itu menurut saya itu paling malunya kepada guru saya itu saja. Pernah nangis di jeding pas baru-barunya di sini. Pas keluar ketemu sama salah satu mbak mahasiswa, kelihatan kalau abis nangis, jadi diketawain. Hal yang paling memalukan ketika di pondok adalah ketika tidur pas jamaah di musola dibangunin oleh Nyai. Itu hal yang paling memalukan. Jadi hal yang paling memalukan di pondok pesantren ini biasanya kalau Senin atau Kamis itu kan ada kegiatan di Burdinia. Kalau nggak salah itu setelah Isya, kegiatannya Qasidah Asmaul Husna. Saya senden di belakang di musola itu dan akhirnya ketiduran di sana. Mulai dapat awal kegiatan beberapa menit terus ketiduran. Biasanya kalau kegiatan itu kan
banyak ya mbak-mbaknya. Di musola banyak, terus sampai di depan dalamnya Ghazali itu juga banyak juga. Nah, pas itu saya tidur sadar-sadarnya setelah buka mata musola kosong. Tinggal saya sendiri, terus sama tinggal junior saya 3 di sebelah sana, itu kayak sambil rasan-rasan gitu ngintip ke saya dengan pas buka mata kaget juga. Yang awalnya di musola banyak orang segitu banyaknya putih-putih, tiba-tiba kosong, kayak hilang, nggak tahu kemana. Terus ternyata itu saya udah malu di sana, udah malu banget. Mau berdiri nggak bisa, geringging. Terus ternyata pintu musola itu jauh dari jangkauan. Saya ada di tengah-tengah sendenan musola, jadi saya keluar sambil ngesot. Tuh malu banget. Ya ngesotnya karena nggak bisa berdiri, jadinya saya nyampe pintu itu ngesot, terus dari pas udah sampai luar pintu musola, saya merambat ke tembok-tembok musola itu. Ya mereka mau ketawa, tapi saya ya muka datar aja ya, nahan malu. Jadi saya pengen ganti muka aja waktu itu. Pokoknya malu. Hal yang memalukan yang pernah saya alami di pondok ini, jadi dulu saya pernah kan jaga koperasi, kemudian saya itu sempat ditipu, ya mungkin dari suatu keteledoran ya. Jadi saya memberikan uang sebesar 1.800.000 lebih, dan barang yang saya terima itu hanya 1 kardus kecil. Akhirnya sama bos saya, sama Pak Masudi ketika itu saya disuruh membawa kardus itu, padahal itu keadaan saya dalam keadaan menangis, disuruh bawa kardus itu. Jadi sebenarnya saya malu, tapi gimana, memang konsekuen juga ini, saya yang bayar gitu. Kalau ditanya yang paling memalukan di pondok, ketika saya sahabatnya disuruh membersihkan jeding, terus alat-alat kayak sabun yang tinggal sedikit, terus sikat gigi saya buang semua, terus sama nyai saya dipanggil. Duk, di sini ini bukan pondok narapidana. Paling memalukan itu, saya kan pernah di waktu itu sholat maghrib, saya sama teman-teman sama-sama barunya, saya itu nunggu di pintunya musola, saya nunggu Bu Nyai Rau. Nah ketika Bu Nyai Rau, saya itu lari-lari sama teman-teman saya, kan takut ya. Setelah Bu Nyai datang itu saya didorong kepalanya. Bahasa Maduranya itu jungga aki dia. Daunnya beliau kalau bahasa Maduranya itu mun abhejeng, ceak heje. Dulu waktu pertama mondok, entah kelas 1 atau 2 SMA itu saya pernah jatuh di tengah-tengah mbak-mbak pondok. Jadi padahal jatuhnya itu gak keras ya, cuma sedikit gitu. Tapi saya nangis gara-gara saya malu. Jadi saya pura-pura nangis biar mbak-mbak ngira saya sakit. Padahal itu gara-gara saya sangat malu. Jadi saya pura-pura nangis di tengah-tengah, terus dibawa ke kamar, dituntun, padahal gak sakit. Dulu sih waktu sekolah, masa-masa sekolah, hal yang paling memalukan itu sering hampir setiap pagi nama itu disebut sama pihak keamanan, disuruh ke taman, takzir, baca istighfar, kadang al-kahfi, dan diliatin satu pondok. Malunya itu kayak gimana gitu, menyedihkan banget. Hal yang paling memalukan di pesantren sebenarnya banyak, cuma ada satu hal yang memalukan bagi saya pribadi, itu ketika pernah suatu ketika itu Nyai minta saya untuk sholat berjamaah, tapi itu bukan sholat jamaah biasa kayak itu loh, sholat taubat. Nah disitu kan banyak nyai, banyak juga para nyai itu bener-bener ketiduran Mbak, ya Allah. Ketika bangun tuh malu banget, soalnya di posisinya juga saya tuh benar-benar ngantuk sampai kayak teguduk, kayak terbentuk gitu loh Mbak. Jadi kan benar-benar kelihatan kalau aku tuh memang benar-benar ngantuk banget. Dan yang paling malu kan ditegur, ojo turu ketika sholat itu, ojo kalah sama setan. Itu Mbak. Yang kedua ketika di sekolah nggak sengaja nyuting, astagfirullah, itu nggak sengaja nyuting dan itu ketahuan sama orang yang di syuting itu. Wow, aduh benar-benar malu banget Mbak. Udah itu aja yang kedua hal yang paling memalukan. Raudatul Ulum takkan pernah kulupakan, Raudatul Ulum segalanya bagiku. Untuk quote ini
kepada para alumni, boleh kamu menjadi alumni, tapi jangan lupa kembali. Karena sejuta kenanganmu berada di sini. Akhlak yang bagus itu barang mahal, tidak bisa dibeli tapi bisa dijadikan kebiasaan. Raudatul Ulum, terima kasih sudah ada, menjadi pelabuhan paling tepat untuk kami menuntut ilmu, mempertemukan kami dengan keluarga baru, dan menjadi tempat ternyaman sekaligus rumah kedua bagi kami. Pesan buat kalian, sebenarnya untuk semua santri, dimanapun kalian berada, kalian itu adalah bintang bagi semua orang. Jadi dimanapun kalian berada, kalian kan bintang. Jadilah bintang yang paling bersinar di antara bintang-bintang yang lainnya. Kalian pasti bisa. Di Malang kita bertemu, Raudatul Ulum menyimpan banyak rindu. Ada santri nang bungas-bungas selain di RU1. Artinya? Tidak ada santri yang cantik-cantik selain di Raudatul Ulum 1 Putri. Kuotas ya. Gini. Raudatul Ulum 1 tempat menimba ilmu, tempat sejuta impian, ribuan kenangan dan segudang rindu. Jatuhku akan selalu bangkit karenamu, Raudatul Ulum. Nah, quote buat kita santri RU1 Putri, juga untuk para alumni, dan untuk diri saya sendiri, gini quote-nya Bang. If there is something that is feel good, something that you want to do, something that you need, try to do it. Try to do it. Because I think you can only do the best work that you are doing what you want to do. Jadi apapun yang pengen kalian lakuin aja selama itu baik. Jangan pernah menyerah karena kita tidak tahu masa depan. Bukan berarti kita tidak punya planning. Nah, kita sebagai manusia biasa kan disuruh untuk berpikir, berusaha, dan juga melakukan apa yang kita usahain tadi. Jadi jangan pernah bermimpi meskipun kita cuma seorang santri, bisa jadi nih di antara kita ada yang jadi presiden, ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha terkenal, kita nggak tahu masa depan. Maka dari itu bermimpilah dari sekarang, karena mimpi tidak akan pernah salah. Meskipun kalaupun kita bermimpi itu tidak sesuai dengan kenyataan, it's okay, it's never problem. Nah, yang terakhir lupa, nggak disebutin. Let's beginning our activity, our planning with basmalah. Jangan pernah lupakan hal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.